Pernah gak sih ngerasa frustrasi sama departemen IT yang kayaknya lebih sering bilang nggak bisa daripada ayo kita coba? Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah IT dari sekedar penjaga gerbang jadi pusat inovasi pakai panduan dari Andrew Laudato. Yuk, kita jujur-jujuran dulu. Sering banget kan, departemen IT itu reputasinya ya gitu deh. Mereka sering dicap sebagai departemen tidak, yang kerjanya cuma bikin aturan ribet dan memperlambat proses. Tapi kenapa ya bisa begitu? Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih IT seringkali jadi musuh bersama? Kita bakal telusuri nih, apa sebetulnya biang keladinya. Nah, ini dia, lingkaran setannya. Semua itu biasanya berawal dari satu masalah kecil. Mungkin ada proyek yang meleset dari target, atau ada insiden keamanan. Reaksinya, manajemen langsung panik, terus memperketat aturan, dan nambahin birokrasi. Akibatnya, tim jadi merasa nggak dipercaya. Moral langsung anjlok. Orang-orang paling jago di tim yang punya banyak pilihan lain, ya pasti cabut. Kualitas kerja jadi menurun drastis. Dan akhirnya, IT cuma sibuk memadamkan kebakaran setiap hari. Nggak ada waktu lagi buat mikirin hal-hal strategis. Kesenjangan persepsi ini sering banget terjadi. Coba deh bayangin, perbandingan dua proyek ini sama-sama nilainya 3 juta dolar. Yang satu, bangun garasi parkir. Kelihatan fisiknya, manfaatnya jelas, semua orang seneng. Satunya lagi, bikin software HR. Abstrak, penuh istilah teknis, pas launching malah banyak masalah. Nah, walaupun nilainya sama, persepsi orang jadi beda jauh. Proyek IT sering dianggap gagal karena hasilnya nggak terlihat sejelas membangun gedung. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita keluar dari spiral negatif ini? Gimana cara memutus rantai yang bikin IT terjebak dalam masalah terus-menerus? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang keren banget. Yuk kita lihat peta jalan yang bisa menuntun departemen IT keluar dari kekacauan ini. Konsepnya sederhana tapi sangat kuat, terinspirasi dari hierarki kebutuhan Maslow. Intinya begini, kita nggak bisa mencapai puncak, yaitu inovasi, kalau fondasi dasarnya aja masih goyang. Semuanya harus dibangun dari bawah. Analogi dari penulisnya ini jenius banget. Katanya, Anda tidak bisa jatuh cinta saat sedang dikejar beruang. Artinya apa di dunia IT? Ya, kita nggak bisa ngomongin soal inovasi yang canggih kalau server sering down atau email nggak bisa terkirim. Prioritas utamanya adalah selamat dulu. Jadi, poin paling krusialnya adalah kita harus mulai dari hal yang paling dasar. Bangun fondasi yang solid, satu tingkat demi satu tingkat. Fondasi paling dasar dari piramida ini adalah keandalan. Atau istilah kerennya, keep the lights on. Artinya, sistem harus aman, wifi harus nyala, laptop harus berfungsi. Ini adalah hal-hal basic yang nggak bisa ditawar. Kalau ini aja gagal, ya sudah, lupakan yang lain. Nah, ini dia. Ibaratnya, kita nggak mungkin kan mikirin mau nambah balkon buat berjemur sementara dapur kita lagi kebakaran. Sama halnya dengan IT, padamkan dulu apinya, baru kita bisa mikirin hal-hal strategis. Oke, kalau sistem sudah stabil, level berikutnya adalah efisiensi. Di sini, kita harus buktikan kalau IT itu bukan cuma pos pengeluaran. Dengan mengelola anggaran secara cerdas dan efisien, kita mulai membangun kepercayaan dari bisnis. Kita menunjukkan bahwa kita adalah partner yang bisa diandalkan. Matriks ini nunjukin posisi kita. Kalau sistem sering rusak dan biayanya mahal, wah siap-siap aja di outsource. Kalau keandalan tinggi tapi biayanya juga selangit, itu zona nyaman yang mahal. Nah, tujuan utamanya ada di kanan bawah. Sistem super andal dengan biaya yang efisien. Kalau kita bisa sampai di titik itu, artinya kita sangat berharga. Saking berharganya, mungkin udah saatnya kita update profiling. Nah, kalau sistem sudah stabil dan efisien, barulah kita dapat izin untuk naik ke level selanjutnya, menciptakan nilai bisnis yang nyata. Disinilah IT berhenti jadi reaktif dan mulai jadi proaktif. Di level ini, obrolannya udah beda. Bukan lagi soal jaga lampu tetap nyala, tapi tentang gimana caranya teknologi bisa bantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, membuka peluang pasar baru, atau bahkan mengurangi resiko bisnis. Ini kontribusi yang kelihatan banget hasilnya. Kalau ketiga fondasi tadi udah kokoh, barulah kita siap untuk mencapai tujuan pamungkasnya, yaitu puncak dari piramida ini. Inovasi itu bukan keajaiban yang datang tiba-tiba. Inovasi adalah hasil dari sebuah sistem yang berjalan dengan sangat baik, yang punya stabilitas dan sumber daya untuk berani mencoba hal-hal baru. Bisa dibilang inovasi adalah sebuah kemewahan yang harus kita perjuangkan. Tapi,
Inovasi nggak akan muncul gitu aja. Kita perlu menciptakan lingkungannya. Artinya apa? Pertama, ubah cara pandang kita soal kegagalan. Gagal itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar. Kedua, jangan korbankan anak magang untuk proyek inovasi. Justru, tempatkan talenta terbaik kita di sana. Dan ketiga, kita harus sadar dan siap kalau banyak percobaan akan gagal. Dan itu oke. Tapi, strategi dan struktur secanggih apapun gak akan ada artinya tanpa satu hal ini, budaya. Ada pepatah terkenal yang bilang, budaya melahap strategi untuk sarapan. Ada cerita menarik nih dari Peer 1. Departemen IT di sana dikenal kaku dan gak pernah ikut acara seru-seruan kantor, termasuk kontes kostum Halloween. Akhirnya, mereka memutuskan untuk ikut dan bahkan menang. Ini bukan cuma soal menang kontes, tapi ini adalah simbol bahwa mereka mau jadi bagian dari tim, bukan lagi unit yang terisolasi. Budaya itu ya soal ini, soal kebersamaan. Oke, sekarang gimana caranya kita menerapkan semua ini? Yuk kita lihat alat yang sederhana tapi efektif buat menilai di mana posisi Departemen IT kita sekarang. Nah, sekarang waktunya kita berkaca. Coba nilai tim kita sendiri pakai kerangka kerja yang sudah kita bahas dari tadi. Jujur aja ya. Ini dia rapornya. Simple kan? Apakah tim kita sudah dapat nilai A, yaitu benar-benar berinovasi? Atau mungkin masih di level B atau C, fokus pada efisiensi dan menciptakan nilai? Atau jangan-jangan masih di level D atau F, berjuang hanya untuk bertahan hidup? Coba direnungkan, tim kita ada di posisi mana? Jadi pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah Departemen IT kita sedang sibuk membangun masa depan perusahaan? Atau jangan-jangan masih terjebak hanya untuk menjaga agar lampu tetap menyala dari hari ke hari? Pilihan ada di tangan kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.